Sempat membantah ikut terlibat dalam isu kudeta di Partai Demokrat, namun Muldoko akhirnya mendapatkan karpet merah menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Sumatera Utara. Kongres luar biasa Partai Demokrat yang berlangsung di Sibolangit itu juga menetapkan Marzuki Ali sebagai Ketua Dewan Pembina. Lalu apa langkah politik selanjutnya yang akan dilakukan oleh Partai Demokrat versi KLB Sumatera Utara? Kita akan berbincang dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat versi KLB Sumatera Utara, Marzuki Ali. Selamat malam, Pak Marzuki. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini masih berada di Sibolangit atau sudah kembali ke Jakarta? Saya masih di Medan. Kebetulan tadi ada undangan dari para ulama di Sumatera Utara, jadi saya kunjungan dulu tadi. Oke, baik. Pak Marzuki, terima kasih waktu Anda. Pertanyaan pertama saya, ramai begitu setelah kemarin penetapan Ketua Umum Pak Muldoko di Sibolangit. Pertanyaannya, mengapa kemudian sosok Muldoko yang dipilih menjadi seorang Ketua Umum? Seorang outsider, orang di luar partai, tidak memiliki kartu tanda anggota, tapi kemudian saat ini memegang tongkat komando utama di KLB versi Sumatera Utara. Proses awalnya saya betul-betul tidak paham ya. Karena saya sudah di tengah. Tadinya saya tidak terlibat sama sekali, tapi begitu saya dituduh terlibat dengan konferensi pers Mas Ahaye, kemudian diperjelas lagi dengan konferensi pers oleh para petinggi Partai Demokrat pada saat itu, terus terang saya kaget sekali. Lalu saya klarifikasi kepada Pak SBY selaku Ketua Majelis Tinggi. Saya tunggu 1 hari 2 hari juga tidak ada respon. Kemudian saya juga mencoba meminta Ketua Umum merespon yang saya harapkan melalui media sosial. Tapi juga tidak ada respon sama sekali. Nah, oleh karenanya saya melihat ini ada sesuatu yang tidak pas, mungkin dengan saya tidak sesuatu yang mengganjal dan sebagainya. Nah, oleh karenanya akhirnya saya konferensi pers, ada satu kalimat terus terang yang cukup menyinggung saya waktu itu, mungkin menyinggung Pak SBY, kemudian tiba-tiba saya dipecat tanpa diklarifikasi dan sebagainya. Nah, karena saya dipecat, kemudian saya mencoba mencari tahu tentang KLB ini, dan dari komunikasi dan sebagainya, akhirnya saya putuskan untuk hadir di Sumatera Utara. Jadi saya mendapat undangan, betul-betul saya tidak mengerti, saya mendapatkan undangan. Nah, lalu di Sibolangit saya mencoba tahu, terus terang kata orang ini dijual, saya melihat ini bukan dijual kok. Jadi betul-betul ada semacam kesamaan perasaan, kesamaan penderitaan dari para kader, dan itu membuat mereka ingin melakukan sesuatu perubahan. Nah, kenapa akhirnya berkolaborasi? Ini kan tentu tidak bisa dikerjakan sendiri ya oleh para kader, karena demikian kuatnya penguasaan oleh Pak SBY dengan anggaran dasar yang telah dirubah. Jadi artinya demokrasi tidak ada di internal Demokrat, karena keputusan tertinggi ada di Majelis Tinggi. Untuk KLB pun harus persetujuan Majelis Tinggi. Artinya misalnya ada 400 suara yang menginginkan KLB, tetapi kalau Ketua Majelis Tinggi tidak setuju, 400 suara itu bisa dinafikan. Nah, ini kan artinya demokrasi ala Demokrat yang katanya menjunjung nilai-nilai demokrasi, tetapi partai dikuasai oleh seseorang saja. Nah, inilah menimbulkan kolaborasi, saya lihat. Kolaborasi antara internal dan eksternal. Tetapi saya cek apakah Muldoko mengeluarkan uang. Tidak ada 1 rupiah pun dia mengeluarkan uang. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya belum sampai di sana. Saya belum sampai di sana. Pertanyaan saya tadi, kenapa kemudian sosok Muldoko yang memegang tongkat komando saat ini ketika ada nama seorang Marzuki Ali yang sempat juga muncul tadi malam, seorang sosok internal juga begitu.
apakah kemudian ada keyakinan dengan sosok Muldoko karena Pak Muldoko adalah kepala staf kepresidenan, artinya bagian dari elemen kekuasaan? Jadi begini, karena saya adalah orang internal yang cukup disukai ya oleh para kader, sebetulnya muncul keinginan untuk mereka merubah pilihan. Ya, jadi ada cukup banyak juga yang menginginkan saya sebagai ketua umum. Terus terang saya tidak menggalang sama sekali, saya tidak minta dukungan, saya betul-betul tidak tahu. Tetapi pada malam hari itu, kira-kira menjelang maghrib itu, tahu-tahu banyak yang mengusulkan saya sebagai ketua umum. Saya juga kaget sebetulnya. Tetapi karena kalah suara pemilihan ketua umum, ya tentu saya harus terima dalam kondisi begitu. Nah itulah kenyataan yang saya terima. Artinya itu dilaksanakan secara demokratis dan saya kalah, saya menerima kekalahan. Dan kemudian saya diminta untuk sebagai ketua Dewan Pembina. Itu cerita yang sebenarnya yang saya sampaikan. Oke, Pak Marzuki, kita punya potongan statement dari Ketua Umum Partai Demokrat, AHY yang disampaikan kemarin, kita simak bersama sebelum kita lanjutkan diskusi kita. Dualisme kepemimpinan dan kepengurusan Partai Demokrat. Saya, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan legitimate. Sangat firm sudah disampaikan kemarin oleh Mas AHY bahwa ia adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah begitu. Dan apa yang berlangsung di Sibolangit adalah KLB ilegal dan abal-abal. Ada komentar mengenai ini? Ya, sah betul dalam kongres itu dipilih secara aklamasi, tetapi perlu dilihat bagaimana proses mekanisme. Itu yang menjadi pertanyaan teman-teman. Tiba-tiba setelah pembukaan yang punya hak bicara disuruh semua keluar, tinggal hak punya suara saja. Dalam beberapa saat kemudian dilakukan pemilihan secara aklamasi. Dan itu kan sesuai dengan mekanisme kongres, biasanya tidak lazim demikian. Kan ada biasanya pembahasan agenda, pembahasan tata tertib, kemudian ada hal-hal lain yang harus diputuskan dalam kongres, misalnya ada perubahan anggaran dasar dan sebagainya, baru ditetapkan, baru dilakukan pemilihan ketua umum. Itu tidak bisa dalam waktu hanya beberapa menit saja, perlu proses waktu yang cukup panjang. Nah, tetapi kenyataannya waktu itu setelah keluar, ini informasi ya, saya tidak hadir karena saya terus terang sudah sibuk dengan hal-hal di luar daripada kepartaian. Saya cukup nyaman di luar, jadi saya tidak pernah lagi mengurusi urusan partai. Tetapi karena digeret-geret, akhirnya saya nyemplung sekalian ke dalam persoalan ini. Dan itu yang menurut pendapat para orang-orang yang hadir pada saat kongres itu. Baik. Nah, persoalan legal, tidak legal, ataupun katanya dagelan, nanti diuji itu di ranah hukum. Jadi saya tidak bisa menilai apakah yang di sana lebih legal daripada yang di sini, semuanya dikembalikan kepada keputusan hukum nantinya. Oke, baik. Pak Marzuki, mari berbicara mengenai ongkos politik yang cukup mahal. Anda berapa kali menyampaikan mengenai ongkos politik itu cukup mahal ketika Pak Marzuki masih duduk di DPR. Kita berbicara mengenai logistik untuk menggelar kongres luar biasa. Dan juga ada statement dari sejumlah DPC yang diiming-imingi uang senilai 30 hingga 100 juta rupiah untuk ikut serta ambil bagian dari KLB. Kita lihat dulu statement dari sejumlah DPC Partai Demokrat berikut ini. Saya ditawari untuk bergabung mengikuti KLB dengan iming-iming uang DP 30 juta. Langsung kalau saya mau, langsung tanda tangan, berarti uang diserahkan. Partai Demokrat awalnya kalau dipegang Mas AHY sampai ke depan 2024 akan semakin tenggelam. Jadi doktrinnya begitu. Ini kalau tidak dirubah pasti akan tenggelam. Harus menceritakan siapa di baliknya, menyebut nama Pak Muldoko. Nah, di situ ditawari sama ketua DPC yang tadi diceritakan, saya pun sama. Ditawari uang 100 juta dengan DP 30 juta. Penawarannya hampir sama, jadi iming-iming uang untuk berangkat ke Medan.
Jadi sudah disiapin tiket, disiapin uang untuk berangkat ke Medan. Dan difasilitasi semua untuk berangkat ke Medan. Ada komentar terkait itu, Pak Marzuki? Saya pikir 100 juta itu murah sekali ya. Murah sekali. Oke. Untuk ukuran DPC? Kongres biasanya itu yang waktu yang lalu ya, waktu 2010 saja, itu ada yang sudah di atas 200 juta per orang. Karena apa? Ini mereka perlu transport. Itu termasuk transport, termasuk uang hotel dan sebagainya. Mereka meninggalkan pekerjaan. Jadi 100 juta itu untuk operasional. Tidak ada istilahnya jual beli. Ada yang menawar minta 400-500 juta, ada orang yang coba berdagang, diusir itu. Justru tidak, di sini menurut Pak Joni Allen ya, saya dengar lihat langsung, mereka yang minta 400-500 juta langsung diusir. Di sini bukan jual beli partai. Di sini adalah kita untuk meluruskan jalannya partai. Itu yang saya saksikan. Jadi tidak ada istilahnya partai ini dijual dengan harga berapa. 100 juta untuk kongresnya partai per orang, biaya operasional itu relatif murah sekali. Oke. Artinya mungkin ada tawaran yang lebih tinggi? Tidak ada. Tidak ada lebih dari 100 juta. Oke. Itu betul-betul sudah dihitung berapa biaya transfer. Kalau Papua itu lebih mahal lagi. Hanya untuk Indonesia Timur karena transportnya saja itu sudah hampir 20 juta, 30 juta. Itu transportnya saja, belum lain sebagainya. Ada yang dari pulau-pulau, itu juga untuk berangkat itu dia harus naik kapal motor dulu dan sebagainya. Jadi uang 100 juta itu kalau itu pertaruhannya adalah menjual partai, mereka bilang sangat murah sekali. Sama harga diri kita diinjek-injek kalau dibilang kita menjual partai. Itu yang disampaikan. Okay. Jadi artinya itu betul-betul untuk dana operasional mereka. Itu saya dengar sendiri. Oke. Karena ada beberapa yang men-challenge minta 500 juta, langsung diusir. Artinya di sini bukan transaksi jual beli partai. Di sini adalah berkumpulnya orang-orang yang ingin melakukan perubahan terhadap kelolaan partai ini. Oke. Kemudian berbicara mengenai logistik secara keseluruhan, meskipun tadi ada mengatakan ini angkanya relatif cukup kecil, hanya kisaran DP awal 30 juta dan sampai kisaran 100 juta hanya operasional. Siapa kemudian yang membayar segala keperluan logistik yang berlangsung di Sumatera Utara ini? Saya lihat mereka urunan ya. Mereka lihat saya urun. Saya nggak tahu beberapa orang yang urunan. Yang jelas itu komandannya jelas Pak Joni Allen Marbun ya. Dan terus terang Pak Muldoko tidak terlibat sama sekali. Saya menyaksikan sendiri bahwa Pak Muldoko itu hanya diminta, betul-betul diminta. Tidak ada uang 1 rupiah pun Pak Muldoko mengeluarkan uang. Dari semua orang yang hadir di situ, para pengurus-pengurus yang menyelenggarakan kongres ini, mereka menyampaikan tidak ada satupun uang Pak Muldoko. Jadi jangan menganggap bahwa Pak Muldoko membeli ini. Ini hanya menginginkan bahwa ini perlu figur untuk 2024. Nah, kenapa pilihannya ke Pak Muldoko saya sendiri tidak mengerti. Karena saya sendiri diusung pada sore hari itu untuk menjadi ketua umum. Nah, tetapi karena memang saya tidak menggalang, mungkin suara saya hanya sepertiga dari yang Pak Muldoko memilih 2/3 karena memang saya tidak menggalang sama sekali, saya tidak ada biaya operasional sama sekali, saya datang hanya untuk hadir memenuhi undangan. Tetapi masih ada yang mengusung saya sebagai calon ketua umum. Oke, kita berbicara what next, bagaimana langkah politik selanjutnya Pak Marzuki. Sudah ada statement dari Menko Polhukam hari ini, Pak Mahfud MD menyikapi apa yang terjadi di Sibolangit. Kita akan berdiskusi usai jeda, tetap bersama kami di Newscast. Baik, masih bersama kami Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat versi KLB Sumatera Utara, Pak Marzuki Ali. Sebelum jeda tadi saya sempat menyampaikan, Menko Polhukam sudah menyampaikan statement bahwa apa yang terjadi di Sumatera Utara, Pak Marzuki, sejauh ini masih dianggap sebagai kumpul-kumpul kader
tidak dianggap sebagai bentuk kongres luar biasa, masih akan ada prosesnya lebih lanjut mengenai hal ini, ada tanggapan terkait statement Pak Mahfud? Ya, saya kira sebagai penyelenggara negara memang harusnya berkata demikian, karena kami belum mengajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Rencananya dalam minggu depan, hari ini sudah difinalkan komposisi kepengurusan, dan juga semua keputusan-keputusan yang telah dilaksanakan di dalam pelaksanaan kongres itu yang nanti akan disampaikan ke Kementerian Hukum HAM. Bagaimana nanti di Kementerian Hukum HAM akan diuji, apakah nanti akan dikeluarkan surat keputusan ataukah tidak, kita serahkan sepenuhnya kepada kebijakan daripada Kementerian Hukum dan HAM. Seberapa yakin Pak Marzuki formatur kepengurusan ini dan nama-nama yang nanti didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM akan diterima dan dianggap sebagai formatur yang legal? Jadi begini Mbak ya, kalau kita mengacu kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang sekarang, KLB itu tidak mungkin dilaksanakan. Karena apa? Partai ini harus semuanya mendapatkan persetujuan Ketua Majelis Tinggi. Nah itu jelas ya melanggar konsep demokrasi sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh Partai Demokrat. Jadi perubahan anggaran dasar itu dilakukan sejak Pak SBY selaku Ketua Umum pada tahun 2015 yang lalu, kemudian dilanjutkan periode yang sekarang. Artinya kongres luar biasa itu tidak akan pernah bisa dilaksanakan. Bagaimana mungkin suatu partai yang menegakkan nilai-nilai demokrasi, ada 400 suara ya, para pemilik suara, bisa dibatalkan oleh hanya satu orang Ketua Majelis Tinggi. Kira-kira menurut Mbak bagaimana? Apakah itu yang dimaksudkan demokrasi di Republik Indonesia ini? Tiap partai kan memang memiliki strategi masing-masing begitu. Saya melihat Anda tadi menyampaikan dari tahun 2015, kemudian berlanjut di KLB sebelumnya, kemudian Mas Ahaye menjadi Ketua Umum. Tapi kenapa momentumnya baru sekarang? Kenapa tidak pada saat awal proses lobby-lobby itu dilakukan di formatur sebelumnya, kenapa baru sekarang? Sebetulnya saya tidak mengikuti kejadiannya. Begitu Kongres 2015 saya mundur karena siar Pak SBY mau maju. Tapi pada saat itu saya ingatkan pada teman-teman, begitu hari ini saya bilang Pak SBY terpilih sebagai Ketua Umum, maka partai ini tidak akan pernah lagi menjadi partai terbuka, pasti akan menjadi partai tertutup. Oke, baik. Karena tadi Pak Marzuki menyebutkan nama Pak SBY, kita lihat dulu statement Pak SBY yang disampaikan tadi malam. 22 tentang formatur. Memang banyak yang tercengang, banyak yang tidak percaya bahwa KSP Muldoko yang bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini. Sebuah perebutan kepemimpinan yang tidak terpuji, jauh dari sikap kesatria dan nilai-nilai moral. Itu yang disampaikan Pak SBY, apa yang terjadi adalah bentuk kudeta, dan Pak Marzuki yang sebelumnya berada di dalam lingkaran orang nomor 1 di Partai Demokrat, Pak SBY, kini ikut menjadi bagian dari kudeta. Ya, pertama kalau bicara saya diperlakukan sangat tidak adil. Tidak dipecat, ya, tanpa jelas persoalan, itu yang saya ingin kembalikan. Saya hadir untuk melihat apakah Kongres luar biasa ini memenuhi syarat dan sebagainya. Di situ saya tentu akan mengharapkan hak-hak saya sebagai anggota dipulihkan. Rupanya pada rapat atau Kongres luar biasa itu tidak saya minta langsung posisi saya sebagai anggota, sebagai kader Partai Demokrat dipulihkan. Dengan beberapa orang lainnya yang sebelumnya dipecat oleh DPP Partai Demokrat tanpa proses yang seadilnya, yang adil ya. Jadi saya tidak pernah dilakukan pemanggilan, tidak pernah dilakukan klarifikasi, tiba-tiba dipecat dengan tetap. Nah itu yang membuat saya, kenapa akhirnya saya harus melakukan sesuatu untuk mempertahankan hak saya. Kelihatannya DPP ini sudah sangat arogan sekali. Sebetulnya saya inginkan adanya suatu komunikasi ya antara yang pihak-pihak yang tidak setuju dengan DPP yang Mas Ahaye,
dilakukan komunikasi, dibuka ruang komunikasi. Sebelum kongres ini dilaksanakan sudah ada berapa kali teriak buka ruang komunikasi, buka ruang komunikasi. Kalau ini sudah dilaksanakan partainya akan pecah, saya bilang. Itu demi sayangnya terhadap partai ini loh. Saya sudah beberapa kali karena saya menyampaikan harapan Pak SBY berbuat adil, melakukan menindaklanjuti apa yang saya laporkan. Rupanya Pak SBY juga melakukan hal yang sama. Ya. Artinya Pak SBY meminta keadilan kepada pemerintah, tidak ditindaklanjuti, sama saya minta keadilan kepada Pak SBY, namun Pak SBY juga tidak memberikan keadilan. Nah, lalu kemudian Mas Haye, lalu kemudian saya teriak-teriak berapa hari itu bahwa harus dibuka komunikasi. Kalau tidak dibuka komunikasi, maka partainya akan pecah. Itu saya sudah ingatkan, tetapi mungkin merasa arogan, merasa kuat, merasa tidak mungkin dilakukan apapun, ya akhirnya orang semuanya menjadi nekat. Nah, itulah persoalan. Jadi artinya apa? Ini banyak kritik daripada para pengamat bahwa komunikasi politik yang sangat lemah pada kepemimpinan Mas Haye ini. Jadi tidak melakukan komunikasi politik khususnya kepada para senior yang telah lama berjuang di Partai Demokrat. Ada istilah dari teman-teman, ya kita ini membangun rumah besar, ya Partai Demokrat rumah besar. Ada yang membangun fondasi, ada yang membangun pilar, ada yang membangun dinding, ada yang membangun atap. Begitu tiba-tiba Mas Ahaye masuk ke rumah besar itu, orang yang bangun fondasi, bangun pilar, bangun dinding, semuanya dikeluarkan. Kira-kira perasaan kita bagaimana kalau diperlakukan seperti itu? Saya sempat menyindir loh, tidak ada partai besar itu ya, orang-orang yang artinya yang dipercaya sebagai ketua umum menyingkirkan para seniornya. Itu tidak lazim dalam partai-partai lain. Ini sesuatu yang sangat menyakitkan bagi para senior. Disitulah mungkin menimbulkan kemarahan ya, dan lain sebagainya. Ditambah lagi dengan berbagai laporan tingkah laku para pengurus yang menyakiti para kader dengan pungutan-pungutan yang berbagai ragam. Itu yang membuat akhirnya kita harus meluruhkan partai ini. Oke, jadi tujuan utamanya untuk menyelamatkan partai? Iya, jelas. Kalau tidak dilakukan, maka 2024 jangan harap partai ini bisa menang. Kenapa? Daerah-daerah itu seperti misalnya ada kader yang akan maju dimintain dana, semuanya cukup bukti. Kalau mereka tidak mau terima, mereka siap bersaksi loh. Oke. Artinya kader-kader itu untuk maju diminta dengan berbagai aturan lah, kita nggak ngerti lah itu, tapi itulah yang kejadian. Misalnya untuk menjadi pimpinan dewan juga harus menyetor dan sebagainya. Itu semua yang tidak pernah kami lakukan dulu pada saat kami mendapatkan amanah memimpin partai ini. Sekarang ini luar biasa itu. Oke, seberapa yakin Anda kemudian gerakan yang berlangsung ataupun kongres luar biasa yang berlangsung ini akan menyelamatkan partai dan bukan hanya semata-mata dijadikan kendaraan politik bagi orang tertentu untuk menuju kursi di Pilpres mendatang? Kami yakin ya, saya pernah menyusun satu disertasi bahwa kenapa orang memilih partai. Orang memilih partai itu pertama ada figur, tokoh di balik partai itu, kemudian juga kinerja politik yang dilakukan oleh partai. Dua hal ini berkolaborasi, maka itu yang akan meningkatkan suara pemilih ya daripada partai itu. Dan terus terang kami yakin ya, waktu 2004 sampai 2014 SBY sebagai figur. SBY itu sebagai figur yang berkolaborasi dengan Partai Demokrat sehingga Partai Demokrat mendapatkan suara yang besar. Itu tidak arti semata-mata karena suaranya orang yang kita figurkan. Ada kerja-kerja politik daripada partai itu sendiri. Misalnya membangun jaringan konsolidasi sampai daerah. Ada juga kemudian melakukan pelatihan-pelatihan. Kemudian merekrut kader-kader tokoh-tokoh daerah. Semua itu bersinergi menyatukan sehingga Partai Demokrat menang besar pada tahun 2009 pada saat saya menjadi sekjen. Dan itu artinya kita yakin dengan berkolaborasi ada tokoh baru ya di Partai Demokrat, dengan kerja politik daripada partai, kita memperkuat konsolidasi internal sampai ke akar rumput, lalu kemudian kita mencoba merekrut tokoh-tokoh daerah sehingga menambah suara pemilih untuk Partai Demokrat ini. Kami yakin pada tahun 2024 yang Demokrat akan menang kembali. Oke, terakhir. Untuk fokus meraih target tadi, menurut Pak Marzuki,
untuk memperbaiki dan meningkatkan Partai Demokrat kinerjanya untuk tahun 2024? Apakah akan meminta ataupun sudah berbincang dengan Pak Muldoko? Apakah Pak Muldoko akan mundur dari posisinya sebagai Kepala Staf Kepresidenan? Akan nanti tanya kepada Pak Muldoko, itu saya tidak bisa menjawab mewakili beliau karena dia punya sikap sendiri. Tetapi dari apa yang saya alami selama saya mengikuti kongres ini, intinya kita ingin membangun kolaborasi simbiose mutualistis. Simbiose mutualistis itu artinya apa? Kita ingin membesarkan partai, tetapi ada figur lain yang dimana kita bisa berkolaborasi, saling membesarkan, saling memenangkan. Jadi jangan semuanya ada masanya. Pak SBY ada masanya, 2004 sampai 2014 itu masanya pasti. Setiap manusia itu akan menjalani kehidupan sesuai dengan kurva normal. Ya dari bawah naik ke atas mencapai puncak, kemudian turun lagi ke bawah. Dia harus ada figur baru. Nah, figur baru ini tentu kita pikirkan figur yang dapat memimpin bangsa ini. Kita bukan nggak senang dengan Mas Haye, kita sayang dengan Mas Haye. Tetapi masih terlalu muda kalau diujuk-ujukan mau menjadi calon presiden. Umur masih 40-an, Mbak. Kita gimana bangsa yang besar ini akan sodor-sodorkan dengan orang yang belum berpengalaman memimpin bangsa ini. Mau jadi apa bangsa ini? Kita berpikirnya untuk masa depan rakyat Republik Indonesia ini. Kita nggak mikir diri kita udah selesai kok. Oke, baik. Kita mikirkan masa depan rakyat ini. Oke. Saat ini kami juga melihat bagaimana langkah politik selanjutnya Pak Marzuki. Jalannya masih cukup panjang. Kita menanti bagaimana langkah-langkah politik yang dilakukan oleh Partai Demokrat versi KLB Sumatera Utara. Kapan akan mendaftarkan kepengurusan ke Kemenkumham? Itu diselesaikan karena saya ketua Dewan Pembina, saya ikut tidak terlibat dalam masalah-masalah teknis harian. Tadi saya mendapatkan laporan sedang dalam proses penyusunan para pengurus. Jadi sedang disusun kepengurusannya dalam memenuhi struktur yang ada. Mudah-mudahan dalam minggu depan itu sudah didaftarkan ke Kementerian Hukum. Oke, baik. Terima kasih Pak Marzuki Ali sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih.